Seorang perempuan tua berjalan-jalan di taman dengan tatapan yang lesu. Hingga akhirnya ia terduduk sendiri di sebuah bangku. Di sana ia hanya terdiam sembari menghitung daun-daun yang berserakan. Sampai akhirnya datang seorang penyair yang sama lesunya. Perempuan tua itu mempersilahkan penyair tersebut untuk duduk di sebelahnya. Mereka berbincang-bincang ke sana dan kemari. Kira-kira apa perbincangan mereka akan mengarah dan kesimpulan apa yang akan mereka dapatkan. Tersenyumlah manisku, sampaikan salam pada orang tuamu. Tersenyumlah manisku, ku siap menyambut sapa. Ditambah 1, 2, 2 ditambah 2 lagi 4, 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 2 lagi 4. Kau mau merokok? Tidak, terima kasih. Masih ada keperluan lainnya? Mungkin ada yang ingin kau sampaikan. Tidak ingin berbicara. Aku tahu kau siapa. Kau adalah seorang penyair, dan itulah keahlianmu. Rupanya kau tahu betul keadaan. Ya, sesekali aku memang menulis saja, tetapi itu bukan bisnis atau perusahaan. Begitu pendapatmu. Pasti karena kau tidak bisa menjual sajak-sajakmu, bukan? Kau masih muda, bukan? Tetapi
Dapatkah kau meramal melalui garis-garis pada tangan atau huruf pada mukaku? Aku sudah begitu sering melihat manusia dalam hidupku, sehingga muka mereka tidak dapat berbicara apa-apa lagi kepadaku. Duduklah. Aku kira kau sudah tidak bergerak lagi berdiri. Ini disebabkan karena aku baru saja minum. Hei, selagi kau masih hidup, kau harus bisa berdiri dengan kedua kakimu di atas tanah. Dengarkan, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Mengapa kau saban malam selalu datang kemari pada waktu yang sama dan mengusir semua pasangan itu dari kursi mereka? Bangku ini bukan milikmu sendiri, bukan? Mau apa kau sebenarnya? Apakah kau seorang pengembara? Apakah kau harus meminta sedekah kepada orang-orang yang duduk di sini? Tidak. Tidak. Tetapi bangku ini tidak dapat menyampaikan kejegelannya. Oleh karena itu, akulah yang akan menyampaikan ke dia. Aku tidak pernah mengusir orang. Mereka dengan sendirinya pergi ketika aku duduk di sini. Lihatlah, bangku ini bisa diduduki oleh 4 orang. Malam hari, bangku-bangku ini untuk orang-orang yang sedang dikasih-kasih. Kalau aku malam-malam melewati taman ini, dan pada setiap bangkunya aku melihat pasangan semacam itu duduk di atasnya, dalam hatiku bukan main tenteramnya. Dan kalau aku merasa letih atau tiba-tiba kehilangan ilham sehingga aku harus duduk untuk mengumpulkan gagasan-gagasan, aku tidak akan melakukannya. Karena rasa hormatku kepada tetapi kalau langsung saja duduk di sini. Sebenarnya sudah berapa lama kau biasa datang kemari? Sekarang aku baru mengerti maksudmu. Tempat ini agaknya merupakan ladang perburuan. Engkau datang kemari untuk keperluan perusahaanmu. Perusahaanku? Apa maksud sebenarnya? Ya, maksudku, kau datang kemari untuk mengumpulkan pesan-pesan, impresi-impresi yang kemudian kau olah menjadi sajak-sajak. Jangan ngomong kosong. Teman, orang-orang yang sedang dikasih-kasihan, lentera-lentera. Apakah kau betul-betul mengira bahwa aku menulis soal-soal konyol itu? Kalau waktunya sudah cukup lama berlalu, maka soal itu tidak akan menjadi konyol lagi. Cobalah sebutkan padaku satu soal saja yang pada saatnya tidak bersifat konyol. Kau punya gagasan yang Kau hampir-hampir membantu mengajukan suatu pembelaan bagi bangku ini. Ya Tuhan, kau betul-betul menjemukan. Kau cuma mau berkata bahwa aku terlalu hina untuk bangku ini. Atau bukan begitu barangkali? Terlalu hina? Kau seorang yang buta. Jalan pikiran remaja masa kini benar-benar bagus. Aku terpaksa harus mengatakannya. Dengarkan sekarang. Aku tidak lebih dari seorang wanita yang istri untuk mengurus pun tidak punya. Namun ada satu hal yang kuhormati, yang di dunia ini sebagaimana terpampang dalam mata anak-anak muda yang sedang jatuh cinta, atau yang 100 kali lebih indah dari kenyataannya. Ya, aku menaruh rasa hormat kepadanya. Dan kalau ada seorang pemuda duduk di sini bersama gadisnya, maka dia akan dapat melihat seluruh lampu kota yang ada di dunia. Namun kalau aku yang duduk di sini, aku tidak akan melihat apapun, tidak satu pun atau bahkan lebih baik. Ngomong kosong. Aneh
Justru oleh karena itulah aku tidak pernah duduk di atas bangku-bangku ini. Selama kau dan aku duduk di atas, bangku-bangku ini tidak lain kecuali hanyalah papan kayu yang rapuh. Tetapi kalau pasangan semacam itu yang duduk di atas, bangku ini dapat menjadi semacam kenangan dan bisa menjadi lebih hangat oleh percikan-percikan api yang keluar dari pelukan-pelukan mereka. Satu-satunya yang tersisa di sini ialah kau dan aku. Apakah kau kira dirimu lucu? Tentu saja. Apakah kau betul-betul beranggapan bahwa kau hidup dan mereka tidak? Sekarang umurku 99 tahun. Tetapi lihatlah betapa sehatnya aku. 99. Ya, perhatikan aku baik-baik. Mengerikan. Segala kuruk itu. Kenapa? Kenapa engkau bersikap begitu aneh? Ayo kita pergi, nanti kita masuk angin loh. Tidak, kau kelihatannya merasa jemu sekali. Tidak. Tidak. Aku justru teringatkan sesuatu. Begitu. Kalau begitu, kau teringatkan apa? Akan ayam-ayamku. Aku yakin mereka besok akan bertelur sebutir. Apa maksudmu berkata begitu? Apa maksudku berkata seperti itu? Tidak, sama sekali tidak ada. Jadi, kau tidak bermaksud apa-apa. Tapi bagiku, itu berarti bahwa hubungan kita putus. Ayo, cepat. Lihat, rem terakhir itu sudah datang. Kita mesti lari. Kau selalu memakai dasi yang jelek. Syukurlah. Kedua orang itu setidak-tidaknya menjadi hidup kembali. Boy. Tetapi kalau begitu, apa sebenarnya kakak itu? Apa sebabnya aku hidup? Bukankah kenyataan kehadiranku dengan sendirinya sudah merupakan suatu makna? Aku bukanlah kuda-kuda yang berlari-lari untuk mendapatkan kuda-kuda. Kuda-kuda memang disuruh untuk berlari, tapi manusia Lajulah kuda kecilku. Jangan melihat ke kanan ataupun ke kiri. ikuti saja bayang-bayang bekas jalan kereta. Kalau matahari terbenam, bayang-bayang jadi lebih panjang. Bayang-bayang itu melengkung. Bayang-bayang itu hilang dalam kelam malam. Wahai ibu, masih ada satu hal yang masih ingin kutanyakan padamu. Siapa namamu sebenarnya? Mereka dulu memanggilku Komachi. Siapa yang memanggilmu begitu? Semua orang yang telah memuja kecantikanku kini telah meninggal. Kalau begitu, aku beruntung bukan? Aku baru bertemu denganmu setelah kau berusia 99 tahun. Sekarang, ceritakanlah padaku. Apa yang telah terjadi padamu 80 tahun yang lalu? 80 tahun yang lalu, umurku masih 19 tahun. Seorang kapten Fukasa dari pasukan pengawal kaisar sangat terpesona olehku, dan aku sekarang memiliki perasaan bahwa setiap orang yang mengatakan aku
Maksudmu, para pria yang gagah-gagah itu? Tentu saja. Kalau begitu, maukah kau berdansa denganku? Aku berdansa denganmu? Ya, kau adalah kapten berdansa sekarang. Tidak asing lagi. Mengapa harus kamu tinggal? Kau tidak mau harus mendapatkan pakaian dari luar negeri. Tepat. Dan itu sudah berlaku buat kami. Adakah dari kalian melihat rok yang dipakai oleh Perdana Menteri semalam? Lagi, kota ini masih tetap merupakan tinggal untuk pakaian para lelaki. Ya, Komachi betul-betul mempesona. Memang, jalan cahaya rembulan seperti sekarang ini pun, tukang tenun pun akan kelihatan cantik. Ya, dalam sinar matahari yang terang-terang sekali, Komachi tetap kelihatan cantik. Dan di dalam sinar rembulan, dia betul-betul kelihatan seperti bidadari. Ya, Anda akan kehilangan kata-kata Anda. Ya, dan dia pun pandai menjauhkan para pria dari dirinya. Bahkan banyak katanya yang berbunyi tentang dia. Dia betul-betul seorang darah. Maksudku, dia masih perawan. Ini benar-benar yang biasa dinamakan history scandals. Kapten Karsa sangat mencintai tidak ada yang dan dunia dia seolah-olah dia sehari-hari ketika berbuat lain selain bersajak-sajak untuk Komachi. Bahkan tugasnya sebagai seorang perwira sangat dilalaikan. Justru satu hal yang aneh jika para perwira lainnya masih mau bergaul dengan dia. Apakah saya masih mempunyai kesempatan? Dia mencapai tidak dari tugasnya sekolah. Tidak, mengenai hal itu, kamu tidak memiliki pengharapan yang besar daripada bisa beliau. Ya, aku akan lebih cepat sampai di dalam laut ataupun di dalam jaringnya daripada di tempat tidurnya. Begitu pula adanya dengan aku. Dan yang paling menjengkelkan dari kapten Eropa itu, dia selalu menjadi sopir selamatan. Aku mendengar bunyi gemercik air dari suatu tempat. Tetapi aku tidak melihat apa-apa. Aneh. Rasanya seperti sedang hujan menggali kejauhan. Suaranya merdu sekali, begitu jernih laksana gemercik mata air. Kalau mendengar bunyi yang berbicara, kedengarannya seperti sedang berdapat saja. Mereka sekarang sedang berdansa. Bayang-bayang mereka berlintasan di sepanjang kaca jendela, sehingga
Malam pun terlihat seperti gelap dan terang, bagaikan api yang meluap dan padam. Tidakkah kau sependapat bahwa suaranya mengandung gairah? Suara yang menggugah jalan dalam hatimu. Aku seorang perempuan, tetapi aku memiliki kedinginan ketika aku mendengar suaranya. Wahai, kau dengar lonceng-lonceng itu? Kau dengar roda-roda itu? Kereta siapakah gerangan? Aku masih belum bisa melihat seseorang dari kalangan istana. Kereta itu kedengarannya seperti lonceng kereta kaisar. Amboi, alangkah pengapnya di sini. Bau itu. Pengaci membuat wajah wanita lain jadi pucat. Tapi itu keji sekali. Dia tak tanggung-tanggung untuk mencuri warna tas tanganku. Semua betul-betul ajaib. Apanya yang ajaib? Entahlah. Jangan. Jangan kau katakan. Jangan kau coba-coba mencari kata-kata. Aku tahu apa yang mau kau katakan. Kau begitu Cantik. Bukankah itu yang mau kau katakan? Jangan kau katakan. Barang siapa mengatakannya, umurnya tidak akan panjang lagi. Tapi Kalau kau masih sayang kepada hidupmu, diamlah. Tetapi semua ini betul-betul terlalu aneh. Kita tidak bisa memberikan nama lain kecuali keajaiban. Apakah sekarang hal-hal semacam itu bisa disebut suatu keajaiban? Padahal itu adalah hal yang paling biasa di dunia. Tapi kerut itu, Apa? Adakah kerut-kerut pada mukaku? tetapi memang itu yang mau kukatakan barusan. Sekarang aku tidak melihat lagi itu pada kamu. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin pula seorang laki-laki selama 100 malam bisa memuja tukang tenun yang keribu? Janganlah lagi kita membahas tentang hal itu. Kau letih. Tidak, Kau kelihatan payah sekali. aku selalu katakan begitu. Apakah itu bisa disebut suatu jawaban? Sekarang adalah malam. Namun, Apa yang mau katakan? mengapa kamu tiba-tiba berubah? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa sedikit. Bagaimana kalau kita masuk? Jangan. Aku bisa tinggal di sini. Dalam sana lalu itu. Alangkah sunyinya tiba-tiba. Ya. Jangan sisa sekarang. Apa yang kau pikirkan? Tidak. Tetapi mungkin juga firasatku berkata seolah-olah kita harus berpisah sekarang. Untuk kemudian kita harus bertemu kembali setelah 100 tahun. Kalau begitu, kita harus bertemu di mana? Di kuburan barangkali, atau di neraka. Aku kira hanya itu yang paling masuk akal. Benar. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di kita. Rasanya tempatnya akan sama seperti di sini. Aku akan datang kembali di sini. Sebuah taman, lentera-lentera, bangku-bangku, dan orang-orang yang sedang jatuh cinta. Ya, segalanya akan sama pula. Tapi ada satu hal yang ingin kita tahu. Kau dan aku akan bagaimana kelihatannya kelak. Aku kira aku tidak akan bertambah tua lagi. Boleh jadi aku yang tidak akan menjadi tua. 80 tahun.
setelah hari ini, niscaya di dunia sudah banyak yang berubah, bukan? Hanya yang dibuat oleh manusia yang akan berubah. Sebuah mawar akan tetap juga sebuah mawar setelah 80 tahun. Tetapi aku sangat penasaran. Apakah di Tokyo nanti masih ada kebun-kebun yang sunyi seperti ini? Rumput-rumput liar akan menyelimuti seluruh kebun-kebun yang ada. Dan burung-burung itu akan tetap betah tinggal di situ. Seluruh sinar bulan yang menerangi dunia akan memancar di atas kebun-kebun. Dan kalau kau naik ke atas sebuah bangku, kemudian kau memandang ke sekitar, maka akan terasa olehmu. Kau sedang melihat semua lampu di kota. Dan ketika itu, seolah-olah kau sedang memandang semua lampu di seluruh dunia. Kata-kata apa yang akan kita ucapkan kalau kita mendengar sebuah semesta? Aku kira seperti sayang sekali kita tidak pernah saling berhubungan. Apakah kau betul-betul akan menepati janjimu? Janjiku, Iya, janji malam ke-100 itu. apakah kau meragukannya setelah segala apa yang pernah kukatakan padamu? Ya, sepertinya malam ini keinginanku pasti akan terpenuhi. Namun, alangkah anehnya perasaan. Begitu mulai menawarkan hati, aku merasa seolah-olah di tanganku kau seperti mempunyai sesuatu yang sudah lama sekali kau inginkan. Aku kira untuk seorang laki-laki seperti kau, perasaan seperti itu mengerikan mestinya. Sudah mimpi-mimpiku, dan barangkali akan datang pula saatnya di mana aku merasa jemu terhadapmu. Tetapi kalau seorang laki-laki bisa merasa jemu terhadap orang semacam kau, percayalah, kehidupan sesudah mati itu bukan main mengerikannya. Dan betapa tertangguhkannya hari-hari atau bulan-bulan sampai aku mati. Suatu kejemuan yang abadi. Hentikan, diamlah. Tidak mungkin. Ini sudah terlalu gila sekarang. Mengapa kau harus meneruskan sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak kau inginkan? Siapa yang boleh mengatakan bahwa aku tidak menginginkan? Engkau terlalu bernafsu. Aku sangat menginginkan hal itu. Apakah kau betul-betul tidak akan menepati janjimu? Atau kau tidak akan melakukan sesuatu kalau sudah mulai menemukanku? Aku tidak akan mengajukannya. Dalam hal itu, akan segera ada seorang laki-laki selama 100 malam yang datang mendambakanku. Aku tidak peduli. Kalaupun aku akan segera mati, malam ini kesempatan seperti ini tidak akan sekali dua kali dialami manusia. Tetapi seseorang hidup tidak hanya untuk mati. Siapa yang bisa mengatakannya? Bisa jadi manusia mati untuk hidup. Itu cuma cara mengucap semata. Cara mengucap yang teramat konyol. Tolonglah aku. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Pergilah. Itulah satu-satunya yang bisa kau lakukan. Tidak. Dengarlah. Sebentar lagi, di tengah malam matahari akan terbit. Dalam mimpi itu, aku merasa sangat bahagia sehingga jantungku berhenti berdetak. Jangan. Jangan kau katakan. Rupanya engkau tidak percaya. Malam ini juga, beberapa menit lagi sesuatu yang mustahil akan segera terjadi. Semua hal-hal yang mustahil tidak akan pernah terjadi. Kamu Beberapa perkataan lagi dan kau harus mati. Aneh sekali. Mukaku, lihatlah. Lihatlah betapa jeleknya mukaku dengan segala kerut-kerut ini. Kerut apa yang kau maksud? Bau wangi mempesona terpancar dari tubuhmu. Dan lihatlah, warna kukumu bagai putih-putih seruni.
Alangkah nikmatnya tubuhmu. Sekarang umurku 99 tahun. Bangunlah, nyalakan matamu, perhatikan aku baik-baik. Akhirnya aku ingat. Kau ingat apa? Ya, begitulah. Engkau dulu seorang perempuan tua berumur 99 tahun. Mukamu penuh dengan kerut-kerut, matamu berair dan pakaianmu bau busuk. Dulu, tidakkah kau melihat? Sekarang aku masih tetap betina tua. Aneh sekali. Matamu jernih bagaikan mata gadis 20 tahun. Dan bau wangi mempesona terpancar dari pakaianmu. Engkau menjadi muda lagi. Hentikan, jangan kau mulai lagi beromong kosong. Malam ini atau tidak sama sekali. Pikiran akan hal itu tidak dapat kutangguhkan. Hentikan, jangan kau katakan. Tidak tahukah kau apa yang terjadi kalau kau mengatakan aku cantik? Kalau aku berpendapat bahwa sesuatu cantik, maka aku harus segera mengatakannya. Ngomong kosong. Aku tidak peduli kalaupun aku harus segera mati karenanya. Hentikan, diamlah. Tidak mungkin. Aku harus segera mengatakannya padamu. Matamu menyala-nyala. Jangan kau katakan. Aku mohon. Saatnya telah tiba. Saat yang kutunggu selama 99 malam, 99 tahun berkepanjangan. Jangan kau katakan. Aku mohon. Aku harus mengatakannya padamu. Tomaji, engkau cantik. Engkau perempuan paling cantik di dunia. Jangan kau katakan. Bahkan ketika aku tidak akan memudar, sekalipun sudah 1000 tahun lamanya. Kau pasti akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Kau gila. Aku telah melihat tanda kematian tercoreng di atas keningmu. Aku tidak mau mati. Aku telah melakukan segalanya yang bisa kulakukan untuk melindungimu. Kedua tangan dan kakiku telah menjadi dingin. Aku tahu pasti 100 tahun lagi kita akan kembali bertemu di sini, tempat yang sama. Laki-laki menunggu 100 tahun.
Mabuk? Mabuk nih. Bangun, binimu itu loh udah menunggu di rumah. Lekas pulang, jika dia bisa balikan ijazah sarangnya. Bangun. Bangun. Apa dia bangun? Dia mati. Aduh, aku percaya padamu. Apa kau melihat jatuh? Ya, jatuh beberapa saat yang lalu. Tapi dia masih hangat. Itu berarti dia baru saja meninggal. Ya, aku memang pintar dan apaan sekali. Tapi apa yang bisa bertanya kepadamu? Jam berapa dia datang kemari? Kira-kira setengah jam yang lalu, dia sudah mabuk dan mulai gatal tangannya. Gatal tangannya. Jangan lucu. Apakah itu terlihat aneh? Itu adalah hal yang paling biasa di dunia. Ya, aku harap kamu bisa melihat dirimu sendiri ya. Aku tidak apa-apa. Hanya untuk beberapa saat yang lalu, dia agak mengganggu.